Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya M. Ainur Rahman. Saya Hilfas Ramawijaya. Kami dari Prodi Ilmu Pemerintahan akan menjelaskan tentang bab perbandingan sistem pemerintahan. A. Bentuk-bentuk pemerintahan. Istilah pemerintahan mencakup pengertian struktur dan mekanisme kekuasaan dalam suatu negara serta wewenang masing-masing. Berikut macam-macam sistem pemerintahan menurut para ahli. Yang pertama adalah autokrasi. Autokrasi merupakan bentuk pemerintahan yang berdasarkan dua kriteria pokok, yaitu jumlah orang yang memegang pucuk pemerintahan dan kualitas pemerintahan. A. Diktatur. Diktatur adalah suatu bentuk pemerintahan autokrasi yang dipimpin oleh seseorang diktator. Para diktator Romawi diberikan kekuasaan mutlak pada saat-saat darurat. B. Plutokrasi. Plutokrasi merupakan suatu sistem pemerintahan yang berdasarkan suatu kekuasaan atas dasar kekayaan yang mereka miliki. C. Monarki atau sering disebut kerajaan adalah sistem pemerintahan yang dipimpin oleh seorang raja. D. Oligarki adalah bentuk pemerintahan yang kekuasaan politiknya secara efektif dipegang oleh kelompok elit dari kecil masyarakat, baik dibedakan menurut kekayaan, keluarga, atau militer. E. Kleptokrasi. Bentuk sistem pemerintahan yang dilakukan dengan bentuk administrasi publik yang menggunakan uang yang berasal dari publik untuk memperkaya diri sendiri. F. Tirani, seorang yang memegang bentuk pemerintahan dengan kepentingan pribadi yang disebut dengan sistem pemerintahan tirani. Yang kedua adalah ajaran Plato dari 249 sampai 347 sebelum Masehi. Plato mengemukakan 5 bentuk pemerintahan negara. Kelima bentuk itu menurut Plato harus sesuai dengan sifat-sifat tertentu manusia. Adapun kelima bentuk itu sebagai berikut. 1. Aristokrasi, yaitu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh kaum cendekiawan yang dilaksanakan sesuai dengan keadilan. Yang kedua, yaitu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh orang-orang yang ingin mencapai kemasyhuran dan kehormatan. Yang ketiga, yaitu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh golongan hartawan. Yang keempat, demokrasi, yaitu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh rakyat jelata. Yang terakhir adalah tirani, yaitu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh seorang tirani atau sewenang-wenang, sehingga jauh dari cita-cita keadilan. Yang ketiga adalah ajaran Polybios dari 204 sampai 122 Masehi. Ajaran Polybios yang dikenal dengan teori siklus sebenarnya merupakan pengembangan lebih lanjut dari Aristoteles dengan sedikit perubahan, yaitu dengan mengganti bentuk pemerintahan ideal, politik, dan demokrasi. Yang keempat, anarkisme, yaitu suatu paham yang mempercayai bahwa segala bentuk negara, pemerintahan dengan kekuasaan adalah lembaga-lembaga yang menumbuhkan subur penindasan terhadap kehidupan. Oleh karena itu, negara, pemerintah, beserta perangkatnya harus dihilangkan atau dihancurkan. Yang kelima, sosialisme. Sosialisme adalah sistem sosial dan ekonomi yang ditandai dengan kepemilikan sosial dari alat-alat produksi dan manajemen koperasi ekonomi. Yang keenam adalah demokrasi. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana warga memiliki wewenang dan hak setara dalam hal mengambil keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Sistem demokrasi memberikan kesempatan warga negara dalam berpartisipasi, baik langsung maupun perwakilan, atau menyampaikan aspirasi. Yang terakhir adalah republik. Republik adalah sistem pemerintahan yang kepala negaranya adalah seorang presiden. Namun, republik berbeda dengan konsep demokrasi. Terdapat kasus di mana negara republik diperintah secara totaliter. B. Perbandingan sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan dibuat demi terlaksananya pemerintahan negara yang mampu mewujudkan tujuan sebuah bangsa, yaitu masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Pelaksanaan sistem pemerintahan dalam suatu negara juga sangat dipengaruhi antara lain ekonomi, komitmen elit politik terhadap sistem politik yang hendak diwujudkan,
Yang pertama adalah komitmen elit politik terhadap sistem politik yang sudah diwujudkan. Yang kedua, sistem kepartaian yang berkembang di negara bersangkutan. Yang ketiga, tradisi politik yang telah berkembang di negara yang bersangkutan. Yang nomor 4, budaya politik dominan di masyarakat yang bersangkutan. Tetapi dalam kenyataannya tidak setiap sistem pemerintahan dapat berjalan sesuai harapan. Itu masalah mungkin terletak pada pengaturan sistem pemerintahan yang belum sempurna atau lengkap. Kemudian juga terletak pada pejabat dalam melaksanakan sistem itu, atau kesenjangan pejabat pemerintah menyalahgunakan wewenang.